Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini, saya Ulfisa Fitri dan rekan saya Safik Ainunovita akan menjelaskan materi aritmatika sosial dan perbandingan. Yang pertama, aritmatika sosial. Jadi yang akan kita bahas adalah yang pertama, uang dalam perdagangan. Yang kedua, rabat atau diskon, bruto, tara, dan neto. Yang ketiga, bunga tabungan. Yang pertama adalah uang dalam perdagangan. Yang akan kita bahas mengenai uang dalam perdagangan yaitu A. Untung dan rugi. Yang B. Persentase untung dan rugi. Untung dan rugi. Untuk mencari untung dan rugi, kita bisa menggunakan rumus yang ada di dalam kotak. Yang pertama, untung bisa dicari dengan harga jual dikurangi dengan harga beli. Sedangkan rugi bisa dicari dengan harga beli dikurangi dengan harga jual. Perlu diingat bahwa untung ialah ketika harga penjualan lebih besar dari harga pembelian. Dan rugi ialah jika harga penjualan lebih kecil dari harga pembelian. Contoh soal. Seorang pedagang telur membeli telur sebanyak 72 butir dengan harga Rp1.500 tiap butirnya. Separuhnya dijual Rp1.750 tiap butir dan sisanya dijual Rp1.000 per butir. Tentukan untung atau ruginya. Penyelesaian. Kita harus mengetahui dulu harga pembelian dan harga penjualan. Yang pertama adalah harga pembelian. Total telur yang dibeli adalah 72 dan harga setiap butirnya adalah 1.500. Maka 72 dikali 1.500 hasilnya adalah 108.000. Kemudian harga penjualan. Karena separuh dari telur dijual dengan harga 1.750 dan separuhnya lagi dijual dengan harga 1.000, maka 36 dikali 1.750 ditambah dengan 36 dikali dengan 1.000, maka hasilnya 99.000. Karena kita harus menentukan salah satu dari untung dan rugi, jadi kita ambil ruginya saja. Rumus rugi adalah rugi sama dengan harga pembelian dikurangi dengan harga penjualan. Harga pembeliannya adalah 108.000 dan harga penjualannya adalah 99.000. Maka 108.000 dikurangi dengan 99.000 hasilnya adalah 9.000. Jadi kerugian pedagang telur tersebut adalah 9.000. Persentase untung dan rugi. Untung atau rugi biasanya dinyatakan dengan persen. Biasanya dari harga pembelian atau biaya pembuatan, kadang juga dari harga penjualan. Untuk mencari persentase untuk pembelian dan penjualan, kita bisa menggunakan rumus yang ada di dalam kotak. Nah, untuk mencari kerugian, kita juga bisa menggunakan rumus ini, tetapi bagian untung diganti menjadi rugi. Contoh soal. Gula dibeli dengan harga Rp280.000 per 50 kg. Dijual Rp3.500 tiap setengah kilogram. Tentukanlah persentase untung. Penyelesaian. Kita sudah mengetahui harga pembelian 50 kg gula adalah Rp280.000. Kita juga harus mengetahui berapa harga pembelian 50 kg gula. Karena gula dijual dengan harga Rp3.500 tiap setengah kilogram dan jumlah gula adalah 50 kg, maka 50 dikalikan dengan 2 hasilnya adalah 100. Kemudian 100 dikalikan dengan 3.500, maka hasilnya Rp350.000. Nah, jadi sekarang kita bisa mengetahui berapa untungnya. Rumus untung adalah harga penjualan dikurangi dengan harga pembelian. Harga penjualan Rp350.000 dan harga pembelian adalah Rp280.000. Maka Rp350.000 dikurangi dengan Rp280.000 hasilnya adalah Rp70.000. Jadi kita akan menentukan persentase untung. Rumus dari persentase untung adalah
Untung dibagi dengan harga pembelian dikalikan dengan 100%. Untungnya adalah 70.000 dan harga pembeliannya adalah 280.000. Maka 70.000 dibagi dengan 280.000 dikalikan dengan 100%, hasilnya adalah 25%. Jadi persentase untung adalah 25% dari pembelian. Yang kedua adalah rabat, bruto, tara, dan neto. Rabat atau diskon. Untuk menarik minat pembeli biasanya diberlakukan diskon atau disebut rabat, yaitu potongan harga penjualan pada saat transaksi jual beli. Istilah ini sering kita jumpai di pusat-pusat perbelanjaan, misalnya dalam perdagangan pakaian, makanan, elektronik, dan berbagai produk lainnya. Untuk mencari rabat atau diskon, kita bisa menggunakan rumus yang ada di dalam kotak kecil, yaitu diskon sama dengan besar diskon dibagi dengan 100 dikalikan dengan harga barang. Contoh soal. Rizka membeli sebuah baju di toko Makmur Jaya seharga Rp80.000. Namun, toko tersebut tengah berbagi diskon sebesar 30% untuk setiap pembelian. Jadi, berapa jumlah uang yang harus dibayar Rizka? Penyelesaian. Kita sudah mengetahui bahwa harga barangnya adalah 80.000. Jadi langsung saja kita masukkan ke dalam rumus diskon. Rumus diskon sama dengan besar diskon dibagi 100 dikalikan dengan harga barang. Besar diskonnya adalah 30 dan harga barangnya adalah 80.000. Maka 30 dibagi 100 dikalikan dengan 80.000. Hasilnya adalah 24.000. Jadi uang yang harus dibayar Rizka sama dengan harga barang dikurangi harga diskon. Harga barang adalah 80.000 dan harga diskonnya adalah 24.000. Jadi 80.000 dikurangi 24.000 hasilnya adalah 56.000. Bruto, tara, dan neto. Istilah bruto, tara, dan neto sering kita jumpai dalam masalah berat barang. Dalam kehidupan sehari-hari, bruto diartikan sebagai berat kotor, neto adalah berat bersih, dan tara adalah berat wadah. Dalam kotak kecil terdapat rumus untuk mencari bruto, neto, dan tara. Yang pertama, bruto sama dengan neto dijumlahkan dengan tara. Kemudian neto sama dengan bruto dikurangi neto. Dan tara sama dengan bruto dikurangi dengan tara. Contoh soal. Yang pertama, diketahui neto biskuit dalam kemasan 55 gram dan berat kemasan 1,5 gram. Berapakah brutonya? Bruto sama dengan neto ditambah dengan tara. Netonya adalah 55 gram dan taranya adalah 1,5 gram. Maka 55 gram ditambahkan dengan 1,5 gram, hasilnya adalah 56,5 gram. 2. Diketahui berat bruto salep obat gosok 45 gram. Berat wadahnya 15 gram. Berapakah netonya? Neto sama dengan bruto dikurangi neto. Brutonya 45 gram dan netonya adalah 15 gram. Maka 45 gram dikurangi 15 gram adalah 30 gram. Yang ketiga, diketahui satu toples permen memiliki neto 250 gram dan bruto 282 gram. Berapakah taranya? Tara sama dengan bruto dikurangi tara. Brutonya 282 gram dan taranya 250 gram. Jadi 282 gram dikurangi 250 gram, hasilnya adalah 32 gram. Yang ketiga, bunga tabungan. Pada bagian ini akan kita diskusikan perhitungan bunga tabungan berjangka dengan bunga tunggal. Nah, di dalam kotak kecil ini ada rumus bunga tabungan,
yaitu bunga tabungan sama dengan bunga dikalikan dengan besar tabungan. Contoh soal. Misalkan seseorang menabung sebesar Rp100.000 di suatu bank selama 1 tahun dengan suku bunga 18% setahun. Pada akhir tahun pertama, penabung memperoleh bunga sebesar penyelesaian. Rumus bunga tabungan yaitu bunga dikalikan dengan besar tabungan. Bunganya 18% dan besar tabungannya adalah 100.000. Maka 18% dikalikan dengan 100.000 hasilnya adalah 18.000. Kita juga akan menghitung bunga tabungan akhir tahun kedua, bunga tabungan bulan ke-6 dan bulan kedua. Bunga tabungan tahun kedua sama dengan 2 dikalikan bunga dikali besar tabungan. Bunganya adalah 18% dan besar tabungannya adalah 100.000. Maka 2 dikali 18% dikali 100.000 hasilnya adalah 36.000. Kemudian bunga tabungan bulan ke-6 sama dengan 0,5 dikali bunga dikali besar tabungan. Sama dengan 0,5 kali 18% dikali 100.000, maka hasilnya 9.000. Kemudian bunga tabungan bulan ke-2 1/6 dikali bunga dikali besar tabungan. 1/6 sama saja dengan 0,1666667 dikali 18% dikali 100.000. Maka hasilnya adalah 3.000. Nah, bunga tunggal adalah bunga yang dihitung berdasarkan besar modalnya Bunga tunggal adalah bunga yang dihitung berdasarkan besarnya modal persatuan waktu. Dan kita sudah mengetahui bahwa pada akhir tahun pertama penabung memperoleh bunga sebesar 18.000. Oke, materi selanjutnya kita akan bahas mengenai perbandingan. Ada yang tahu apa itu perbandingan? Perbandingan adalah ukuran yang digunakan untuk membandingkan suatu nilai terhadap nilai lainnya dengan satuan jenis. Pada video kali ini, kita akan bahas 4 subbab mengenai perbandingan. Yang pertama yaitu skala, yang kedua rasio, yang ketiga ada perbandingan senilai, dan yang terakhir perbandingan berbalik nilai. Yang pertama, skala. Skala adalah perbandingan antara jarak pada gambar dengan jarak sebenarnya. Misalkan di sini kita memiliki peta Jawa Timur dengan skala 1 dibanding 1.444.500. Yang artinya setiap 1 cm pada peta mewakili 1.444.500 cm pada keadaan sebenarnya. Sehingga jika kita akan mencari skala, kita dapat menggunakan rumus. Skala sama dengan jarak pada peta dibagi dengan jarak sebenarnya. Selanjutnya contoh soal. Jarak antara Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Sidoarjo pada peta Jawa Timur jika diukur menggunakan penggaris adalah 3 cm. Berapa kilometer jarak sebenarnya antara Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Sidoarjo? Penyelesaian. Diketahui jarak pada peta sama dengan 3 cm. Skala sama dengan 1 dibanding 1.444.500. Artinya, setiap 1 cm pada peta mewakili 1.444.500 cm pada keadaan sebenarnya. Di sini kita menurunkan rumus dari skala tadi. Jika di sini yang dicari adalah jarak pada keadaan sebenarnya, maka kita mencari menggunakan jarak pada peta dikalikan dengan skala. Kemudian kita masukkan jarak pada peta sama dengan 3 dan skala 1.444.500 sama dengan 4.333.500 cm sama dengan 43.355 km.
Foto dan model berskala. Bagian-bagian yang ada pada foto akan mewakili perbandingan yang sama dengan bagian-bagian sebenarnya. Misalkan pada foto, tinggi pintu adalah 1,5 cm, sedangkan tinggi jendela adalah 1 cm. Jika tinggi jendela pada aslinya adalah 1,5 meter, berapa tinggi pintu sebenarnya? Penyelesaian, diketahui tinggi pintu pada gambar sama dengan 1,5 cm. Tinggi jendela pada gambar sama dengan 1 cm. Tinggi jendela sebenarnya sama dengan 1,5 meter, sama dengan 150 cm. Jawab. Tinggi jendela pada gambar dibagi tinggi jendela sebenarnya sama dengan tinggi pintu pada gambar dibagi tinggi pintu sebenarnya. Kemudian kita masukkan tinggi jendela pada gambar sama dengan 1 cm, tinggi jendela sebenarnya sama dengan 150 cm, tinggi pintu pada gambar yaitu 1,5 cm, dan tinggi pintu sebenarnya adalah yang kita cari. Kemudian kita kalikan silang, sehingga tinggi pintu sebenarnya sama dengan 150 dikali 1,5 dibagi 1, sama dengan 225 cm sama dengan 2,25 meter. Nah, jadi kita dapat mencarinya menggunakan rumus tinggi gambar dibagi tinggi sebenarnya sama dengan panjang pada gambar dibagi panjang sebenarnya sama dengan lebar gambar dibagi lebar sebenarnya. Kemudian yang kedua, rasio. Rasio adalah angka yang menunjukkan hubungan secara matematis antara suatu jumlah dengan jumlah yang lainnya. Misalkan, Tika memiliki 8 buah boneka, sedangkan Rizka memiliki 6 buah boneka. Berapa rasio antara banyak boneka Tika dan boneka Rizka? Penyelesaian. Kita menggunakan tabel seperti ini. Kita gambar banyak boneka Tika ada 8, dan banyak boneka Rizka ada 6. Kita dapat mengatakan bahwa rasio banyak boneka Tika dan boneka Rizka adalah 8 dibanding 6, atau dapat dituliskan sebagai ini. Perbandingan senilai atau seharga. Perbandingan senilai adalah upaya membandingkan dua objek atau lebih dengan besar salah satu nilai variabel yang bertambah, maka akan membuat variabel yang lainnya ikut bertambah juga. Suatu bangunan dikerjakan oleh 4 orang pekerja, menghabiskan biaya untuk menggajinya sebesar 200.000 per hari. Akan tetapi, mandor menginginkan pembangunan diselesaikan lebih cepat dari tanggal awal penyelesaian, sehingga ditambah menjadi 7 orang pekerja. Berapa upah yang harus dikeluarkan per hari untuk menggaji seluruh pekerja? Penyelesaian. Diketahui, jika 4 orang pekerja, maka menggajinya adalah 200.000. Jika 7 orang pekerja, berapa upah yang harus dikeluarkan? Di sini kita umpamakan menggunakan simbol tanda tanya. Lalu kita hitung seperti ini, kemudian dikalikan silang. Jadi, upah yang harus dikeluarkan untuk menggaji semua pekerja adalah Rp350.000. Misal di sini kita akan misalkan A1 sama dengan 4, A2 sama dengan 7, B1 sama dengan 200.000, B2 sama dengan 350.000. Nah, jadi kita akan mendapatkan rumus sebagai berikut. A1 per B1 sama dengan A2 per B2. Kemudian perbandingan berbalik nilai. Perbandingan berbalik nilai adalah upaya membandingkan dua objek atau lebih dengan besar nilai salah satu variabel bertambah, maka membuat variabel yang lainnya akan berkurang nilainya.
Suatu rumah dikerjakan oleh 5 orang pekerja dan diselesaikan dalam waktu 21 hari. Apabila dikerjakan oleh 7 orang pekerja, berapa hari untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut? Penyelesaian. Diketahui jika 5 orang pekerja menyelesaikan dalam waktu 21 hari. Jika 7 orang pekerja diselesaikan dalam waktu berapa hari? Di sini kita umpamakan menggunakan X. Misalkan 5 pekerja sama dengan A1, 7 pekerja sama dengan A2, 21 hari sama dengan B1, X hari sama dengan B2. Kita kerjakan menggunakan rumus A1 per B2 sama dengan A2 per B1. Jawab, kita masukkan rumusnya. Kemudian kita masukkan permisalannya tadi. Kemudian dikalikan silang. Maka akan diperoleh hasilnya yaitu sama dengan 15. Jadi, jika pekerja menjadi 7 orang, maka rumah akan selesai dalam waktu 15 hari. Nah, untuk bedanya, jika perbandingan senilai tadi itu identik dengan pekerja dengan upah yang harus dikeluarkan. Sedangkan jika untuk perbandingan tidak senilai atau berbalik nilai, itu biasanya berhubungan dengan jumlah pekerja dengan waktu pengerjaan. Nah, sampai di sini dulu ya video dari kita. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.